Halo sobat-sobat Immanuel, kembali lagi di podcast Basa Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Nah, kali ini kita akan membahas topik tentang bebas apa? Tentang bebas? Kemerdekaan. Aduh. Salah. Ini sebenarnya topiknya udah ada yang request dari beberapa podcast yang lalu, Kak. Iya. Jadi topik hari ini tuh tentang child free. Iya, betul. Ini juga bisa dibilang lanjutan dari topik bulan lalu ya, yang ngomongin single atau jomblo tuh. Iya, benar. Karena juga kan mau milih single atau jomblo atau mau berpasangan, pada akhirnya orang-orang juga bakal jadi punya anak kan. Betul, karena kalau udah jadi pasangan nanti kan dari jomblo ditanyain kapan punya pacar, betul. kapan nikah, kalau udah pacaran kapan nikah, kalau udah nikah kapan punya anak. anak. Ibu juga gitu nggak Bu? Gitu Sempat ya? ngalamin nggak? Iya. Nggak taunya nggak mau punya anak nih nggak? Kalau udah punya anak satu, tanya anak kedua gitu. Tapi sekarang, itu benar. Sekarang ada model yang lain lagi ya. Iya betul. Yang bisa ditanya. Iya. Makanya stay tune ya. Oh iya, belum perkenalan. Mohon maaf. Pak Sobat Immanuel kayaknya udah kenal kita ya. Iya sih Udah benar. kenal. Tapi tetap aja untuk orang-orang yang baru nonton atau baru mendengar di Spotify, di paling kanan ini ada Aku ada Karin. ya Kak Karin di Aku tengah. membantu Kak Gebi sebagai host 1. Satu Host 2. Asik. Host itu setara kok mau 1 atau 2 ya. Nah, di tengah-tengah kita ini ada Ibu Artomil Kalia Persambarapa. Lengkap Wih, sekali. Lengkap sekali. Ibu ini akan menjadi narasumber dari sisi Kristennya ya. Dari sisi Kristennya ya. Sisi teologi. Dari sisi teologi kan Teologi, ya. iya benar. Nah, dan aku sendiri namanya Gebi. Kalian mungkin udah ngelihat aku di podcast 2 bulan lalu. Ya, jadi ini baru kali kedua. Ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune di podcast Basa Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Halo sobat-sobat Immanuel, kembali lagi di podcast Basa Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Nah, sekarang nih kita akan masuk ke pembahasan tentang child free nih. Pertama nih kita mau ngomongin child free. Child free itu apa? Sebenarnya ini topik child free nih udah mulai marak dari kayaknya 2021 deh. Tapi tuh udah mulai meledak lagi nih waktu 2023 awal ya. Salah satu influencer namanya Gita Safitri. Aku nggak terlalu ngikutin tren sih. Aku tuh pernah denger aja gitu. Aku cuma denger namanya. Dia tuh mengakui dia itu ingin child free, aka tidak memiliki anak. Ya, tapi walaupun tuh dia ada. udah berpasangan Iya, ya, nah, walaupun itu dia udah dia. berpasangan. Berpasangan itu maksudnya menikah? Sudah menikah sih. Oke. Enggak, soalnya berpasangan kan kadang-kadang ya Iya. enggak sampai menikah Belum pun sampai ketika sudah sepakat untuk ada bersama, punya hubungan, orang juga kadang-kadang bilang itu berpasangan Iya, ya gitu. Tapi yang ini menikah ya? Iya, kalau di sini oke. si Gita Safi ini menikah, tapi tuh untuk sekarang di kalangan milenial sih mayoritasnya dan Gen Z itu semakin bertambahnya tahun, mereka semakin tidak ingin punya anak. Iya betul. Aku juga lihat di beberapa media sosial gitu ya, yang mungkin mereka kayak yang baru married couple yang baru, mereka tuh kayak nge-share gitu sih pandangan mereka tentang child free, kayak belum, alasannya tuh mungkin banyak gitu ya, tapi yang paling aku sering dengar dari influencer ini adalah pertama finansialnya belum cukup, belum bisa support nih, apalagi kalau kayaknya makin kesini tuh Gen Z ya, mungkin khususnya Gen Z milenial mulai terbuka, mulai belajar tentang literasi finansial kan Bu. Mereka belajar ternyata dana pendidikan anak tuh harus disiapin dari awal banget, terus dana mau bla 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 gitu kan. Terus mungkin dari yang influencer yang cerita ini, ya Allah, KPR rumah aja kayak lama panjang nih gitu ya. cukup nih dana pendidikan nih, child free aja lah. Nah kayak gitu-gitu sih mungkin ya Bu ya, yang aku lihat mereka nggak siap secara finansial, atau mungkin
nggak tahu belum siap atau ya udah nggak mau nyiapin gitu. Nah itu tuh belum siap atau nggak mau nyiapin. Nah bener. lo tuh udah nyerah duluan kan karena KP rumah. Betul. KP rumah nggak saya selesai nih. Bahkan ada juga yang secara finansial tuh sebenarnya cukup, tapi dia merasa oh gue masih sandwich generation nih, gue masih harus ngurusin orang tua gue. Kalau misalnya dia mengorbankan uang yang ekstra itu untuk anak-anaknya dia, orang tua gue kasih apa? Kan ada yang seperti itu ya. Jadi itu yang membuat mereka untuk aduh mendingan nanti dulu deh. Ada yang tunda-tunda, ada yang bener-bener jadi mending child free, mending gue urus orang tua gue sampai ajal mereka menjemput. Nah itu tuh menurut Ibu gimana Bu? Dari yang finansial? Mulai dari yang belum siap dan belum menyiapkan itu tuh. Iya tuh. Ya, mungkin itu dulu kali ya Bu. Kalau ngomong dari belum siap atau belum siap atau tidak mau menyiapkan ya gitu. Sebenarnya sih ini pandangan pandangan pribadi gitu ya, pandangan pribadi dari seorang ibu gitu, seorang istri gitu yang punya anak gitu ya, yang ya biayain anak sekolah gitu ya, dan anak-anak itu kan gak cuma sekolah ya gitu, bajunya gitu, susu mahal Bu, jajannya, ASI dong, gitu ya, tapi ASI itu juga perlu support banyak pihak ya. Dari sisi ibunya harus dalam kondisi yang baik gitu ya, supaya ASINya bagus gitu. Lalu ya butuh makan dan butuh hal-hal yang lain ya, nggak cuman sekolah aja gitu. Memang itu jadi banyak hal yang mungkin menakutkan atau mengkhawatirkan gitu ya gitu. Tapi sebetulnya kalau kita mau lihat lebih jauh, apa sih yang kita bisa pastikan untuk hari depan kita gitu, mau itu finansial atau apapun itu gitu ya, untuk ke depan itu kayaknya kita nggak bisa pastikan yang benar. Pokoknya nanti habis 1 harus 2, harus 3, harus 4, harus 5 dan seterusnya. Kayaknya nggak ada deh yang bisa gitu ya. Gitu. Jadi maksud saya kalau kita ngomongin finansial harusnya seperti tadi, makanya tadi saya ngulang Kak Karin ya gitu ya. Jadi sebenarnya nggak siap atau nggak mau nyiapin gitu ya. Karena kalau nggak mau nyiapin itu beda dengan nggak siap gitu. Nggak mau nyiapin berarti ya udah langsung kalau kita nulis itu hapus selesai gitu kan. Tidak membuka atau menyiapkan celah sama sekali. Udah titik ya Bu, udah titik. Udah langsung stop di situ gitu. Tapi kalau belum siap itu artinya kita bisa dan kita akan mampu dengan pertolongan Tuhan pastinya gitu ya, untuk sampai ke situ akan ada kemungkinan gitu. Misalnya dulu bapak suami saya itu suka banget tuh yang namanya pokoknya ada handphone keluaran baru beli gitu ya, terus suka tuh pokoknya elektronik gitu, aduh ini banget gitu ya, pengen banget harus beli gitu. Tapi beliau baik gitu, kalau mau beli itu saya diajak gitu, jalan ini bagus nih udah gitu ya. Nanti saya lihat oh iya bagus. Nah kalau saya sudah sampai oh iya bagus, berarti itu jadi gitu. So sweet tapi gitu. Buntutnya saya lama-lama saya pikir oh ternyata begitu ya caranya. Oke lah gitu. Jadi berikut ketika ini bagus saya bilang, tapi kita di rumah udah ada. Gitu ya. Gitu. Jadi nggak jadi beli Bapak. Akhirnya nggak jadi beli gitu. Nah dari situ yang saya mau bilang ketika bicara tentang menyiapkan tadi gitu ya, ada kok banyak hal yang kita bisa atur. Kayak tadi Kak Gaby juga bilang ya, gimana nih, mending aku pakai untuk ngerawat orang tuaku. Ya itu benar, itu bagus gitu. Tapi apa iya semua ke situ gitu? Kita perlu jujur juga nih sama diri sendiri. Apakah iya kita benar-benar hanya bagi untuk merawat orang tua dan untuk kita, untuk kebutuhan kita gitu ya. Ada banyak hal juga, ada banyak orang juga yang bukan hanya lihat kebutuhan, tapi juga ada namanya keinginan, dan bahkan mungkin bukan keinginan, bukan bagian kebutuhan, cuman karena teman beli akhirnya beli juga gitu, latah-latahan aja gitu. Akhirnya begitu gitu. Jadi kalau bicara finansial sih sebenarnya kalau menurut saya itu bukan jadi alasan yang tidak bisa lah ya katakan gitu. Jadi alasan yang
kuat gitu bahwa wah nggak bisa nih gitu. Karena ada banyak hal sih yang kita bisa atur, kita bisa kelola dengan baik gitu ya. Kita bisa membuat apa yang ada sekarang menjadi bagian yang nanti ya kita bisa simpan atau apa gitu ya. Lebih pada mensyukuri apa yang ada gitu, mencukupkan diri gitu dengan apa yang kita punya gitu. Dan kalau kita merasa cukup, ya harusnya sih oke sih untuk semua hal, termaksud itu ya menyiapkan itu tadi gitu. Jadi kalau saya sih ngelihatnya harusnya sih nggak ada alasan untuk itu gitu. Itu sih kalau dari saya. Bahkan Bu, aku sering banget denger mereka tuh menyadari kalau mereka tuh egois secara finansial. Jadi lebih baik uang gue pakai untuk kesenangan gue daripada kesenangan gue di saat anak gue udah ada, tapi malah kayak untuk mengisi kekosongan itu. Jadi dia senang, mendingan yang gue udah penuh dan gue pengen makin seneng gitu kan. Itu jadi tuh kayak kesadaran diri dia juga, nggak cuma terbatas sama keuangan dia. Jadi tuh sebenarnya tuh bukan batasannya tuh pada akhirnya orang-orang ini bukan uang gitu, tapi karena emang mereka mengakui ingin memuaskan ya keinginan pribadi gitu ya, yang sifatnya mungkin lebih buat entertain diri sendiri. Dan aku juga tadi suka sih sama kata-kata Ibu tentang pertolongan Tuhan gitu ya. Mungkin kesannya kalau kita jadi nggak mau nyiapin lebih kayak hopeless gitu kali ya Bu ya. Jadi kayak ya udahlah, gue kayak nggak akan cukup nih buat nyiapin dana A B C D E, udahlah stop di sini aja. Padahal kalau kita ya mungkin yang dengar, kalau teman-teman percaya, teman-teman orang Kristen ya harusnya kita percaya sama Tuhan yang provide gitu. Iya benar. Ini cerita. Jadi anak kami yang kedua itu kan sekarang sih udah bagus ya bahasa Indonesianya, tapi masih kadang-kadang dia agak kalau ngobrol itu dia memang lebih dapat itu kalau ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi kami berusaha gitu ya untuk sekolahkan dia di sekolah yang bilingual gitu. Ya kita semua tahu lah ya sekolah bilingual bagaimana gitu. Nah bapaknya pendeta Bu gitu ya. Pendeta GPIB, bisa dilihat gitu ya seberapa apa-apanya begitu ya gitu. Semua itu disiapkan gereja dan seterusnya gitu. Tapi ketika kita sudah sepakat di situ, kita berdoa, kita percaya Tuhan menolong, ada aja jalannya gitu. Dapat aja gitu. Dan dia harus bayar sekian gitu ya untuk pendaftaran dan untuk yang lain-lain lah. Pokoknya katakan sekian. Dan yang Tuhan kasih itu pas gitu, lewat orang-orang yang baik ya yang Tuhan pakai gitu, pas segitu Kak, segitu bener-bener yang sampai jadi ketika kita dikasih dapat itu gitu langsung kita hitung, ih pas loh gitu, ya udah gitu, udah langsung disetor ke sana, udah gitu. Tapi ya itu ya Tuhan siapin gitu. Emang kalau itu sih aku sering banget Bu ngelihat itu depan mataku. Itu either itu sepupu-sepupuku atau orang tua aku sendiri, mereka tuh kalau ceritain waktu aku lahir tahun 98 itu Bu, kerusuhan ya Bu ya. Oh ya ampun. Itu tuh ada momen dimana papaku tuh ditelepon dari rumah, jadi tuh dia di rumah sakit, dia nggak boleh pulang, dikasih tahu sama suster karena emang lagi ada kerusuhan di Salemba itu. Tapi tuh sampai ada, aku kan jadi waktu lahir tuh aku ada sakitnya. Itu tuh, dan papaku tuh ya ampun tahun 98 gaji tuh nggak nyampe 1 juta Bu, berapa ratus ribu gitu. Dan itu gajinya tiap 2 bulan kan. Itu kan kayak rasanya tuh kurang gitu. Tapi tuh pas aku tebus dari rumah sakit tuh, jadi tuh aku tuh nggak bisa keluar kalau aku belum dibayar belum gitu. Selesai. Iya emang kan gitu Kak. Kayak gitu. Nah itu tuh tiba-tiba dapet uangnya, opaku yang dapet. Dan itu kan? Kayak itu tuh terjadi terlalu banyak untuk menjadi ketakutan untuk aku. Tapi kan balik lagi, otak aku tuh di belakang tuh kayak itu kan waktu tahun 98 dan itu tuh ada orang tua. Jadi sepakat nih untuk child free. Jadi gini Bu, aku tuh dari lubuk hati yang paling dalam pengennya tuh punya anak. Tapi jujur masih banyak ketakutan di otakku yang membuat aku kayak mending child free aja deh gitu. Kayaknya emang jalan yang lebih mudah gitu. Goda juga ya, menggoda. Ya udahlah. Tapi
tapi ada keinginan itu gitu. Makanya nah itu jadi kayak lanjut ke alasan psikologinya ya berarti Ibu. Aku sendiri tuh secara finansial nggak takut-takut banget, tapi tuh secara emosional, secara mental tuh masih takut. Itu ketakutan banyak orang juga kan Bu. Ada banyak banget orang yang aku dengar, mereka tuh bilang mereka mau memberhentikan generational trauma mereka. Jadi trauma-trauma yang mereka dapetin dari orang tua mereka. Jadi mereka daripada gue lanjutin ke anak gue, mending gue berhenti aja lah di gue gitu. Ada juga kekecewaan terhadap orang tua mereka. Pokoknya tuh trauma-trauma itu tuh yang membuat mereka udah nggak jangan punya gitu ya. Daripada lanjut gitu ya, daripada lanjut ke anak gue nanti mending gue stop di gue aja gitu. Takut anaknya lebih rusak dari dia gitu. Kayaknya gitu. Mulia banget ya. Iya, kayaknya mulia banget ya. Nah Bu, itu tapi, tuh kalau ngomongin itu tuh ya gimana tuh? Kayak ada muncul juga topik ingin punya anak itu egois, tidak ingin punya anak itu juga egois. Jadi tuh yang bilang ingin punya anak itu egois itu karena lo melahirkan anak lo di dunia ini yang kejam. Nah itu malah jadi kayak beban mental juga untuk orang yang oh iya ya, gue kan kalau ngelahiran anak gue pasti bakal susah, gue nggak bisa selamanya melindungi anak gue gitu. Tapi di sisi lain dibilangnya punya anak itu gimana sih? Iya tadi punya anak. Tadi punya berarti anak nggak egois, punya. Ya? Nah kalau nggak punya tuh kayak lo berarti emang egois buat diri lo sendiri, bener-bener kayak lo nggak mau memberikan diri lo untuk orang lain gitu. Jadi tuh kayak lo nggak mau menyayangi bilang istilah. Aku tuh tadi tuh kayak ada orang tuh yang menyindir orang yang nggak punya anak itu egois tuh. Lo nggak mau menyayangi manusia lain gitu. Jadi padahal dengan konteks yang child free-nya tuh pengen emang nggak mau punya anak dengan kondisi dia udah menikah gitu ya, udah menikah dan emang nggak mau punya anak karena emang keinginan pribadi gitu ya. Keinginan pribadi full gitu. Dan juga kan gak semua orang tuh bisa gimana ya, bukan punya mental, gimana sih, siap untuk jadi orang tua tuh yang kayak bener-bener siap menerima semua kekurangan anaknya. Kan ada kemungkinan anaknya ini amit-amit orang suka bilang gini, jadi orang tua tuh gak ada sekolahnya gitu kan. Iya, sekolahnya tuh ya gurunya anaknya sendiri ya gitu sambil lah. jalan itu gitu. Makanya itu ada lagi anak-anak pertama pada trauma, aduh gue jadi orang tuanya, gue udah jadi orang tua untuk adik-adik gue, mending gue gak usah jadi orang tua lagi gitu. Ada yang kayak gitu-gitu kan. Pokoknya kayak terbungkus dengan trauma-trauma anak mereka gitu. Oh my God. Merasa gitu nggak anak pertama? Tapi aku enggak sih, aku nggak merasa gitu sih. Oke. Nah itu tuh kalau yang terbungkus dengan trauma-trauma itu menurut Ibu gimana Bu? Yang pertama harus diingat, kita nggak bisa nyenengin semua orang. Tadi ya ngomong-ngomong, kamu nggak bisa sayangin orang lain dan seterusnya. Orang ngomong ini kita nggak bisa nyenengin semua orang, gitu. Tetap ada bagian di mana keberadaan kita itu tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain, itu tetap pasti ada gitu. Secara kita juga masih ada dalam bagian ya seperti kita ini gitu ya gitu. Terus tadi dibilang nanti kita nambah kalangan orang yang ada dalam penderitaan gitu ya. Kalau mau ngomong penderitaan, lagunya siapa ya yang itu dunia akan lebih kejam daripada kata-kataku, bentakanku, apalah itu. Aduh, jadi main tebak lagu ya, aduh. Gitu ya, ayo udah deh, gak usah diinget deh gitu ya. Gak tahu nih Bu, mohon maaf. Ya udah gitu. Tapi maksud saya bilang itu mau bilang gini, yang seperti itu tuh dunia ya gitu. Kita bicara secara luas gitu. Tapi kan kita bisa menghadirkan yang tidak seperti itu dalam bagian kita gitu loh. Kalau kita udah ngomong sama orang lain gitu ya, kita nggak bisa gitu. Kita punya batasan gitu. Tapi ketika itu ada dalam bagian otoritas kita, bisa dong harusnya gitu. Ngerti ya maksud saya ya gitu. Jadi terkait dengan tadi dibilang, wah nanti kita nambah
kalangan orang yang merasakan penderitaan dan lain sebagainya gitu ya. Penderitaan yang mana gitu loh. Ini cerita. Jadi saya pernah ke pasar gitu, terus ditawarin pare sama yang jual. Bunda pare, parenya pahit katanya gitu. Saya cuekin aja gitu karena saya memang nggak suka gitu ya. Bolak-balik saya berapa kali di sekitar itu, ini parenya enak. Terus saya bilang tadi katanya enak, pahit. Kok sekarang enak? Iya, pahit itu yang enak katanya gitu. Kayak hidup katanya gitu. Terus saya bilang gini, hidupmu kali, hidup saya nggak pahit, saya bilang gitu. Ngerti ya maksudnya? Jadi saya mau bilang gini, kita sering kali bilang bahwa wah dunia ini jahat, dunia ini kejam. Nggak sepanjang dan nggak selalu dunia itu melakukan hal yang seperti itu gitu loh. Harus jujur dong kita juga harus bilang bahwa ada banyak hal manis kok yang kita lewati, ada banyak hal yang menyenangkan kok, ada banyak orang yang sayang kita juga kok di antara orang-orang jahat yang bikin kita trauma gitu kan. Ada juga kok orang-orang yang baik yang bisa peluk kita kalau pas kita lagi sedih gitu ya. Ada banyak orang lain yang bisa temenin kita ketika kita lagi sendiri, ketika kita lagi pengen didengerin gitu. Itu yang penting juga kita lihat gitu. Nah kalau bicara tentang tadi juga sempat disebut, oke, itu cukup sampai saya yang saya bilang tadi mulia banget gitu ya gitu. Tapi harusnya itu bisa jadi salah satu cara gitu ya, itu memang benar bisa. Tapi harusnya yang kita lihat adalah kalau memang kita mau menghentikan itu, kita bereskan diri kita gitu. Itu akan jauh lebih baik ketika kita bilang stop di kita tapi kita tidak bereskan diri kita, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pasti ada waktunya itu akan muncul gitu. Trauma-trauma itu akan muncul. Gitu. Saya waktu kecil suka dibully sama teman-teman saya SD dengan mereka tarik tas saya atau tarik topi saya gitu kan, saya jalan kaki kalau ke sekolah, pulang pergi sekolah. Mereka yang naik sepeda itu suka tarik barang-barang saya terus gantungin di pohon atau lempar kemana gitu yang saya harus kejar-kejar untuk ambil lagi gitu ya. Jadi saya tuh sempat sering ketakutan ketika saya lagi jalan, terus saya dengar ada kendaraan yang mendekat ke arah saya. Kalau saya nggak bisa lihat gitu ya, jadi searah gitu ya. Makanya saya sering kali kalau saya jalan kaki, saya ambil arah yang berlawanan. Jadi siapapun yang mendekat saya bisa lihat gitu. Harusnya kan nggak boleh kan gitu. Tapi itu membuat saya lebih nyaman, itu membuat saya lebih aman karena saya jadi nggak terus dikit-dikit nengok ke belakang, dikit-dikit nengok ke belakang gitu. Jangan-jangan ada yang mau inin saya gitu. Pasang kaca spion Bu. Iya ya, saya nggak kepikiran sih gitu ya. Tapi terus saya berusaha untuk itu tadi menyelesaikan dengan diri saya sendiri. Oke, gitu. Ada teman-teman saya yang jahat gitu, tapi nggak semua orang tuh jahat gitu. Masih ada banyak orang-orang baik gitu. Jadi kalau kita mau bicara tentang trauma, tentang apa yang tadi kita sebutkan, nggak semua kok gitu. Dan bukan kita menyelesaikan supaya jangan yang lain kena gitu. Yang penting poinnya adalah kita menyelesaikan dengan diri kita sendiri. Sehingga entah itu anak, entah itu teman, entah itu pasangan, entah itu orang tua, siapapun yang kemudian berinteraksi dengan kita tidak akan mendapatkan hal yang sama. Dan artinya kalau kita udah selesai dengan itu, kita nggak akan jadi pelaku dong gitu kan. Karena kita tahu gimana tidak nyamannya menjadi korban gitu kan. Kalau ngomongin psikologi gitu sih gitu, maksudnya ya kita jangan terlalu naif dengan dunia jahat gini gitu. Enggak kok, enggak segitu kok gitu. Dunia bukan hitam putih ya, tapi abu-abu banyak. Kalau saya sih bilang penuh dengan warna ya Kak. Oh iya benar. Rainbow. Iya Pelangi. gitu, pelangi. Jadi ada satu waktu lalu kemudian dia cerah terang benderang, tapi ada satu waktu dia redup. Mungkin pas kita lagi dalam keadaan tidak senang, tidak nyaman gitu ya. Tapi ketika kita dapat sesuatu yang menyenangkan, lalu kemudian dia jadi terang, jadi merah, jadi cerah. Gitu. Kayak gitu loh. Jadi jangan kita lalu kemudian itu tadi, jangan kita jadiin hitam putih. Kenapa? Karena semua yang ada di sekitar kita ini punya banyak hal yang tidak hanya jelek, tidak hanya buruk, tapi ada juga yang baik, ada yang jadi promosi lagi kan, nano gitu rasanya gitu ya, macem-macem gitu loh. Jangan cuma dilihat satu bagian gitu.
Jadi kalau yang Sobat Immanuel yang melihat dunia tuh abu-abu, nah mungkin coba di shift mindset kali ya. Iya betul. Hidup tuh berwarna. Quotes by Artomil kali ya. Gitu ya. Iya loh. Kita lihat pohon aja deh, gitu. Satu pohon gitu. Ijo semua nggak daunnya? Nggak semua ijo. Ada yang kuning kalau dia udah mau jatuh gitu kan. Ada yang mungkin masih agak putih-putih karena dia baru mau keluar gitu. Ijonya pun nggak satu warna gitu kan. Saya beberapa hari yang lalu dikirimin satu dress, terus dibilang warnanya gini ya gitu. Jadi ada dress code-nya lah, warnanya begini. Saya lihat ini warna apa gitu. Terus satu saudara bilang merah marun. Terus yang satu ini. Terus saya tag yang kirim gambar. Jadi warnanya apa? Pink apa gitu katanya. Saya bilang alamak gitu kan. Banyak shade-nya gitu ya. kan ternyata gitu. Ya begitu gitu. Kita jalani hidup itu seperti itu, ada banyak hal gitu. Oke, jadi kalau misalnya aku coba aku recap gitu ya Bu ya. Pertama, child free itu bukan sebuah solusi ya. Sebenarnya child free itu bukan sebuah solusi, kayak solusi atas macetnya finansial kita atau gimana kita ngehandle emosional kita, kondisi psikologis kita, bukan sama sekali solusi gitu. Jadi kalau ada sobat-sobat Immanuel mungkin yang sedang mempertimbangkan kali ya, mungkin boleh coba berdoa lagi atau mungkin cerita ke siapapun yang bisa dipercaya tentang keputusannya untuk mengambil child free gitu ya Bu ya. Karena tadi yang pertama yang mungkin aku bisa ambil tuh satu, atas kekhawatiran kita tentang finansial itu cuma kekhawatiran kita aja gitu. Kalau kita percaya ada pertolongan Tuhan kok yang selalu provide kita dimanapun, kapanpun, di saat kita butuh tuh selalu ada nih. Tadi buktinya udah ada sempat kesaksian lah, sharing dikit dari Kak Gaby dan Ibu. Terus untuk tadi yang soal kondisi psikologis kita, ya itu juga bukan solusi karena kalau memang ada tadi tujuan-tujuan tertentu gitu ya, justru yang harus dibereskan dulu tuh ya diri kita sendiri gitu, baru mikirin selanjutnya gitu ya, gitu kali ya kalau yang aku tangkep sih. Kayak lagunya ya, ku mulai dari diri. Asik. Gita Bakti berapa tuh? 69. 69. Iya benar, iya gitu. Luar biasa loh. Iya. Ya kalau salah ya mohon maaf ya. Tapi kayaknya bener deh. Kayaknya benar ya. Kayaknya. Ya itu kan kita udah membahas tentang alasan-alasan orang-orang yang memilih untuk child free, tapi ini sisi manusiawinya sih. Dan seperti yang sobat-sobat Immanuel tahu, manusia tuh sangat terbatas sebenarnya. Memang kemampuan kita berkembang tuh tidak terbatas, tapi untuk sekarang tuh kita masih punya batasan-batasannya. Kayak memang paradoks banget sih ini ya. Makanya dengan itu kita akan menyambungkan dengan sisi teologinya yang bisa memperluas pembahasan kita pada malam ini di segmen ketiga. Jadi stay tune. Jangan kemana-mana di podcast Basa Basi Immanuel, Basana Basini di Immanuel. Halo sobat-sobat Immanuel, kembali lagi di podcast Basa Basi Immanuel, Bahasana Bahasini di Immanuel. Nah, kita akan melanjutkan topik kita nih tentang child free, tapi dengan kacamata teologi. Kacamata iman Kristen kali ya. Iya. Kacamata iman Kristen. Kayaknya kata-kata itu lebih enak gitu. Teologi itu kayaknya berat. Kalau berat ya, terlalu pressure. Kayak mau sekolah gitu ntar gitu. Karena sebenarnya selama research nih, walaupun ya di video-video pendek aja, itu tuh banyak banget yang menggunakan pengajaran-pengajaran Kristen untuk membantah gerakan child free itu. Seperti contohnya itu salah satu ke ayat yang digunakan sering banget itu Kejadian ayat pasal 1 ayat 28. Itu katanya tuh
melanggar perintah Tuhan yang ada di dalam ayat kejadian itu. Tapi kalau menurut iman Kristen atau sisi teologinya Bu, itu tuh sebenarnya memang melanggar perintah Tuhan atau enggak sih Bu, child free itu? Saya baca ayatnya ya, boleh ya gitu. Jadi kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Ini terjemahan jilid 2 ya. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Itu sih ayatnya gitu. Jadi kalau ditanya child free itu melanggar apa enggak, ya kalau di sini dibilang beranak cucu bertambah banyak penuhi gitu ya. Jadi saya lebih mengajak kita untuk ngelihatnya gini nih Kak. Ini kan ketika Tuhan ciptakan manusia gitu ya, lalu Tuhan bilang oke, bertambah banyak, penuhi, tapi nggak hanya sampai bertambah banyak dan penuhi kan gitu, tapi juga di situ dikatakan taklukkanlah, berkuasalah gitu ya, artinya ada manajemen juga di situ, mengatur juga di situ gitu ya, berkuasanya kan bukan cuma berkuasa yang apalah gitu ya, ada kelas senyumnya gitu ya, jadi ya bukan yang gitu, tapi berkuasa dalam artian mengelola, menata begitu kan. Nah, ayat 28 harusnya kita lihat dalam bagian itu gitu. Jadi bukan persoalan boleh nggak boleh, tapi bagaimana ketika kita ada menjalani hari-hari hidup kita, kita menata kelola hidup kita dengan benar enggak gitu. Ke situ sih, karena kan ini bukan cuman Tuhan bicara beranak cucu gitu, tapi juga berkuasa gitu ya, juga penuhi, juga taklukkan gitu ya untuk semua bagian yang ada di bumi ini gitu. Dan juga yang penting yang kita nggak boleh lupa bahwa ketika Tuhan Allah menciptakan manusia itu kan jelas ya, Tuhan Allah katakan di ayatnya yang ke 26 itu ya, baiklah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita gitu. Artinya ada gambaran, ada tatanan, ada bagian yang Tuhan itu siapkan gitu ya, ada gambaran atau bentukan baik gitu ya, yang Tuhan mau itu ada dalam hidup manusia gitu. Nah, ketika sudah ada dalam tatanan gambar dan rupa Allah itu, tapi lalu kemudian dikasih gambaran yang luas lagi terkait dengan keberadaan bumi yang juga harus ditata kelola gitu. Jadi bukan hanya bicara tentang manusianya, tapi bagaimana tempat manusia itu juga harus diperhatikan gitu. Jadi bukan hanya bicara tentang gambar dan rupa Allah, tapi juga skenario yang lebih besar itu juga harus diperhatikan gitu. Jadi kalau bicara tentang child free, menentang itu atau menyetujui itu lalu kemudian dibalikin ke sini gitu ya, saya mengajak lebih pada ini bukan untuk mau bikin orang setuju atau tidak setuju, tapi lebih untuk gimana hidup kita sekarang gitu. Kita sudah menata kelola baik hidup kita secara pribadi, bersama dengan pasangan, bersama dengan keluarga, terus lalu kita terus pada bagian yang lebih besar lagi, sudah enggak kita benar-benar seperti Allah kehendaki? Lebih baiknya ditarik ke arah situ sih gitu, daripada kita pakai untuk perdebatan itu gitu. Itu sih. Oke, jadi kayak kurang tepat gitu kali ya. Ya, mungkin emang kebiasaan kita kali ya, kayak suka ngambil-ngambil ayat terus kayak interpretasi sendiri. Kok kita gitu. sih, kan tadi dibilangnya di sana yang suka pakai gitu. Saya jujur aja deh Bu. Gitu ya. Berarti ini catatan ya supaya jangan lagi ya. Catatan buat kita semua lah dan sobat Immanuel ya. Sekali, ya. Kita kan sama-sama belajar nih. Betul. Kalau teman-teman mulai menggunakan ayat buat perdebatan, buat kepentingan sendiri lah ya Bu ya. Itu mungkin perlu di-review lagi tuh, kayak ini sebenarnya ayatnya buat apa sih gitu. Iya, pesan benernya itu mau bicara apa sih gitu. Padahal kalau misalnya kita ngelihat lanjutannya tuh nggak cuma disuruh beranak cucu tapi juga merawat bumi kan. Itu tuh justru kita orang-orang yang takut punya anak karena keadaan bumi yang semakin parah, semakin bisa dibilang buruk, itu kan juga gara-gara manusia ya. Itu jadi kayak oh iya valid banget alasan dia untuk child free. Jadi ya
untuk yang menggunakan ayat ini untuk membantah child free, kalian tuh sebenarnya membantu memvalidasi ketakutan orang-orang itu. Iya, nah itu alasannya. Kita lihatnya dari sisi mana gitu ya, mau kita pakai dari sisi menentang atau kita mau pakai sisi mendukung gitu. Tapi seperti tadi saya bilang, harusnya kita tidak dalam posisi manapun, tapi kita lebih jauh ke dalam, kita lihat bahwa ini dipakai supaya manusia itu bertanggung jawab atas hidupnya, atas hidup keluarganya dan seterusnya sampai hidup alam semesta. Karena Tuhan yang kasih tanggung jawab manusia ke situ gitu. Untuk hewan ternak yang lain-lain, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, Tuhan gak kasih tanggung jawab itu untuk mereka, tapi untuk manusia Tuhan kasih gitu. Ada lebih dari maksudnya tuh kayak manusia tuh bisa mengasihi lebih dari memiliki anak aja. Bisa banget manusia melakukan perilaku kasih itu dengan memiliki anak bisa, tapi nggak cuma anak kok. Betul. Bisa ke seluruh makhluk yang ada di bumi ini, bahkan sampai ke tumbuhan pun. Betul. Betul. Masih bisa manusia mencerminkan kasih. Yang simpel sih Kak, kita nggak buang sampah sembarangan aja. Iya. Itu dampaknya bukan hanya untuk kita loh gitu, tapi itu jauh banget gitu untuk tanah, untuk tumbuhan. Karena kan kalau misalnya nih sampahnya plastik, nggak bisa di apa-apain itu, akhirnya ngerusak tanah, tumbuhan gak bisa tumbuh gitu, ternak juga gak bisa makan rumputnya, dapat panjang gitu. Jadi gitu. Satu hal itu kita lihatnya secara luas, jangan dipakai ke sana, pakai ke sini, jangan gitu. Iya. Ini ada lagi nih Bu, yang menjadi perdebatan mau pro dan kontra child free, tapi menggunakan alasan agama. Kan Ibu tahu, ya kita semua tahu lah, berzina itu dosa. Jadi tuh banyak banget yang bilang ini spesifik untuk pasangan yang menikah ya, untuk pasangan yang menikah tapi tidak ingin punya anak, itu mereka cuma menghalalkan zina mereka. Itu gimana tuh tanggapan Ibu? Amat sih gitu ya. Aduh, gitu. Perdebatan ini kadang se-ekstrem itu. Iya ya, gitu. Padahal itu kayak urusan kita sendiri sebenarnya sih. Yang sebenarnya kayak terlihat kurang berhikmat gitu ya. Tapi oke, kita bahas. Kita kan belajar Bu, kita kan belajar. Lebih ke ngeri kali ya, gitu ya, gitu. Karena gini, orang menikah itu harus dilihat untuk apa gitu. Harusnya gitu, bukan lalu kemudian menghalalkan zina gitu ya. Emang orang menikah cuman supaya bisa berhubungan suami istri? Enggak gitu. Ada banyak hal lain yang melatar belakangi, yang mendasari, yang membuat orang ambil keputusan mau menikah gitu. Itu hanya salah satu dari sekian banyaknya alasan gitu. Jadi kalau dibilang itu alasannya, harusnya sih enggak gitu. Harusnya enggak itu gitu. Enggak perlu harus bilang bahwa child free itu menghalalkan zina dengan lewat itu ya, lewat menikah gitu. Orang mah kalau memang mau dasarnya mau buat jahat, mau buat nggak bener aja, orang udah mau ngingetin gimana ya tetap aja bandel gitu ya. Kalau memang dasarnya udah nggak mau buat yang nggak baik gitu loh. Jadi kalau saya sih ngelihatnya ini satu hal yang kurang tepat gitu ya. Kita lihat bahwa ketika ada dalam pernikahan itu tujuannya jauh dari itu gitu. Bagaimana suami istri itu saling menolong, saling menopang itu gitu. Lalu kemudian yang juga penting untuk kita lihat bahwa ketika suami istri itu ada bersama, di amanat perkawinan itu kalau nggak salah yang kedua, di situ dibilang ketika Tuhan menganugerahkan anak gitu. Jadi nggak melulu itu aja nomor 2 loh baru disebutnya gitu kan. Jadi mau ada mau nggak ada itu nggak masalah gitu. Yang penting nikahnya dulu ini yang bener gitu. Itu sih gitu. Jadi kalau disejajarkan begitu harusnya enggak sih gitu. Harusnya justru jauh dari situ.
pernikahan itu harus dilihat sebagai bagaimana kalau di Kejadian 2 itu ya, bahwa laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya begitu ya, lalu keduanya kalau kalimat persisnya di situ ya, mereka maksudnya bukan kalimat persisnya, dia penjelasan lebih detailnya, lebih lanjutnya adalah bahwa mereka kemudian bersatu gitu, keduanya telanjang dan mereka tidak merasa malu. Itu kan mau menunjukkan bahwa ya ketika mereka bersama ada banyak hal yang lalu bisa dilihat dengan lebih baik, lebih jelas gitu ya, lebih clear. Itu artinya untuk setiap persoalan-persoalan yang ada bisa dihadapi bersama dengan lebih baik gitu. Untuk setiap hal-hal yang mungkin baik itu akan dinikmati bersama dengan penuh syukur dan sukacita, kan gitu loh. Jadi kalau disejajarkan atau disamakan gitu harusnya enggak sih, sama sekali enggak begitu harusnya gitu. Karena orang menikah itu ada banyak hal yang lain yang mungkin atau yang bisa jadi alasan selain untuk berhubungan suami istri. Malah saya punya pengalaman ya, di pelayanan itu ada pasangan yang menikah, tadinya istrinya di rumah gitu, di rumah jaga anak-anak gitu ya, suaminya yang bekerja. Tapi lalu kemudian satu waktu suaminya stroke. Jadi dari pinggang ke bawah itu sama sekali nggak bisa apa-apa, jadi di kursi roda. Akhirnya mau nggak mau istrinya ngurus suami, ngurus anak 2 kalau saya nggak salah itu. Terus akhirnya dia juga harus bekerja gitu. Ya terus kalau yang kayak gitu gimana gitu kan? Itu kan sudah kita udah nggak bisa lihat lagi bahwa menikah itu untuk bisa berhubungan suami istri gitu kan. Tapi menikah itu ya untuk bagian yang jauh lebih dalam daripada itu gitu. Seperti kalau saya nggak salah itu di penjelasan tentang perkawinan itu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kristus mengasihi jemaatnya itu kayak apa? Mati di kayu salib. Itu artinya kita harus lihat pernikahan itu bagaimana kita mau memberi diri, memberi hidup untuk pasangan kita gitu. Bukan hanya untuk supaya bisa bukan hanya untuk bisa berhubungan suami istri. Kalau yang tadi yang kakak tanya pakai kata zina gitu ya. Bukan sih. Itu berarti kita melihat pernikahan itu sangat dan amat dangkal. Iya. Gitu. Panjang ya. Bu, tapi itu kan dari konteks keputusan child free kalau emang dia udah menikah ya Bu. Tapi kalau misalnya ada nih satu orang saya sambil Kristen, minum ya, kayaknya aduh semangat nih kita nih. Satu orang Kristen gitu lah ya, kita sebut satu orang Kristen, nggak tahu siapa, dia memang punya ketakutan mungkin kali ya Bu, kayak mungkin dari trauma-trauma yang tadi kita sempat bahas. Terus akhirnya dia memang udah dari sejak sendiri gitu ya, emang nggak ada niat buat pacaran, buat menikah dan punya anak. Itu tuh dari sisi iman Kristen tuh gimana Bu pandangannya? Iya, tadi secara nggak langsung saya udah singgung ya yang Kejadian 2 itu bagaimana supaya laki-laki dan perempuan itu lalu kemudian bersatu. Kalau di Kejadian pasal 2 ayat 18 itu di situ dikatakan bahwa manusia itu sendiri, seorang diri saja, tidak ada penolong yang sepadan dengan dia. Waktu ini perempuan belum diciptakan gitu ya, waktu ditulis ini. Jadi ketika segala binatang itu diperhadapkan sama manusia itu, ya dia belum lihat yang sama kayak dia gitu. Tapi ketika Tuhan sudah ambil bagian dari rusuknya, Tuhan bentuk perempuan, lalu kemudian di situ dibilang bahwa laki-laki itu, manusia itu ayat 23 bilang begini, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki gitu. Jadi artinya yang pertama saya mau bilang begini, ya walaupun ada banyak hal ya yang lalu kemudian bisa melatar belakangi seseorang kemudian memutuskan untuk tidak menikah gitu, menjalani hidupnya sendiri gitu ya, single gitu. Tapi dari catatan ini jelas bahwa ketika Tuhan ciptakan, Tuhan itu sudah siapkan pasangan-pasangan gitu ya. Tuhan sudah siapkan bahwa ini loh yang sepadan, ini loh yang sepadan gitu ya. Gitu. Bahkan ketika
peristiwa air bah Nuh, Tuhan buat supaya masing-masing hewan itu masuk berpasangan, gitu ya. Gitu. Untuk apa? Untuk banyak hal, gitu. Salah satunya memang keberlangsungan hidup, gitu. Semua ciptaan Tuhan. Nah, kalau itu yang pertama yang harus kita perhatikan, maka yang berikut kita harus lihat juga bahwa setiap orang punya alasan, gitu. Nah, kalau saya sih ngelihatnya gini Kak, mengajak kita untuk melihat begini, bahwa ketika kita atau seseorang sudah sampai pada keputusan itu pasti ada banyak latar belakang gitu. Saya nggak ngajak kita untuk bilang itu benar, itu nggak benar gitu. Karena seperti tadi ada banyak hal gitu. Yang perlu kita lakukan adalah ya kita harus ingat bahwa ketika ada dalam keputusan itu harus dilihat dalam bagian yang tadi Tuhan sudah bilang lain gitu. Yang Tuhan bilang ya berpasangan gitu ya. Itu lalu juga ya ketika sudah sampai itu ya ada alasan pasti gitu. Tadi juga saya sempat bilang di awal ya, trauma atau apapun alasan secara psikologis yang terjadi dalam hidup kita, harusnya itu kita selesaikan dengan diri kita. Bukan lalu kita bilang kita nggak akan buat orang lain begitu berarti nggak usah gitu. Bukan, itu bukan solusi. Tapi kita selesaikan dengan kita gitu. Lalu ya udah kita jalani gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, setiap kita ini ada dalam rencana baik Tuhan gitu. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera gitu ya untuk setiap kita gitu. Apakah damai sejahtera dengan menikah? Bisa iya gitu. Apalagi catatan firman Tuhan katakan ya manusia harusnya berpasangan gitu. Tapi untuk orang-orang yang ternyata tidak menikah dan mereka ada dalam segala yang baik, ya itu bagiannya mereka gitu. Kalau Paulus itu katakan ya ada orang yang tidak menikah karena kondisinya secara pribadi, ada orang yang tidak menikah karena dibuat orang lain, tapi ada orang yang tidak menikah karena untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan gitu. Itu Paulus ya yang bilang ya di 1 Korintus gitu. Nah, dari situ ya saya sih nggak ngajak kita untuk ngejudge gitu ya, tapi untuk lebih luas melihat bahwa ada banyak hal gitu. Makanya tadi saya bilang bukan abu-abu, bukan hitam putih gitu. Warna-warni gitu. Dan warna-warni itu yang membuat ada banyak orang mengambil keputusan-keputusan itu gitu. Nah, kalau itu di posisi kita gitu, harusnya kita kembali ke sini, ke Alkitab. Apa pesan Alkitab untuk kita, untuk hidup kita. Gitu Kak Karin. Gitu Sobat Immanuel. Nah, kalau Sobat Immanuel tadi bertanya-tanya ya pesannya untuk pesan untuk saya apa sih, pesan untuk aku apa sih? Ya kita nggak bisa bahas di sini sekarang kali ya Bu ya. Mungkin lain waktu kita bakal bahas lebih detail tentang itu kali ya. Cuma tadi intinya berarti ya kalau itu terjadi dengan diri kita sendiri berarti kita coba review lagi kali ya Bu ya. Review diri sendiri dan minta juga hikmat dari Tuhan. Betul. Kayak hidup kita tuh untuk kemuliaan Tuhan akan jadi seperti apa jalannya gitu kali ya Bu ya. Iya. Ada lagi nih Bu. Oh, ada lagi banyak ya. Pertanyaannya emang yang agak apa gitu ya sampai saya jadi aus gitu ya. Ini Bu, kalau misalnya ini orang nih udah matang banget tidak ingin punya anak. Jadi beliau aku nggak sebut siapa. Beliau merubah dirinya untuk tidak bisa memiliki tidak punya anak gitu. Kayak misalnya untuk laki-laki vasektomi. Terus kalau misalnya untuk perempuan, aduh udah tanggung, udah ini dia adopsi, dia melepas anaknya untuk adopsi. Itu tuh Tuhan marah gak sih Bu? Bisa kasarnya gitu lah. Kondisi-kondisi yang kayak by accident gitu kali ya, kalau orang biasa sebutnya gitu. Okay. Itu kalau yang perempuan sih kayak reaksinya ya, kalau laki-lakinya kan kayak preventionnya. Jadi kan itu kan kayak
badannya dia tuh dia buat sedemikian rupa supaya kayak yang penting nggak jadi anak gue gitu. Nah itu tuh Tuhan marah gak sih Bu? Gitu lah. Iya ya, nih makin lama makin serem nih pertanyaan nih gitu ya. Boleh Bu, minum dulu Bu. Iya boleh Bu. Iya. Yang pertama Kak, untuk merubah keberadaan diri gitu ya. Waktu Tuhan ciptakan laki-laki, Tuhan ciptakan perempuan. Kejadian 1 itu catat loh. Tunggu ya, saya buka ya. Jadi di 26 tuh dibilang, baiklah kita menjadikan manusia, pasal 1 ya, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, seluruh bumi serta atas segala binatang yang melata. Lalu kemudian ada pesan-pesan yang lain, itu hari ke-6 ya Tuhan menciptakan itu semua. Lalu kemudian di akhir dari hari itu, setelah Tuhan menciptakan manusia dan semuanya itu, terus di situ dibilang ayat 31, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Allah melihat itu dan Allah menyatakan bahwa sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6 gitu ya. Jadi kita tuh diciptakan Tuhan itu sungguh sangat baik. Tuhan loh yang nyiptain kita loh. Kita gambar aja terus kita bilang bagus. Rasanya kalau mau dirusak orang gimana? Berantem boleh ya, gitu ya. Atau kalau nggak berantem nggak lah, kita baik-baik ya, perempuan-perempuan baik, jadi jangan berantem. Tapi paling nggak aduin di ring tinju Bu. Gitu ya, gitu. Kamu ya, gitu ya, gitu. Gimana nih dengan Tuhan yang sudah ciptakan begitu lalu kemudian kita merubahnya gitu. Itu yang sampai merubah ya. Saya pernah ditanya juga. Jadi agak ini sedikit. Terus gimana tuh Bu yang sulam? Gitu ya. Yang oples ya. Gitu ya. Gitu. Merubah itu enggak gitu. Tapi kalau itu kan menambah ya untuk supaya lebih pada kosmetik, percaya diri dan sebagainya. Kalau untuk yang itu ya saya masih oke lah gitu, pribadi ya gitu. Tapi kalau sudah merubah, ini ciptaan Tuhan loh gitu. Kita aja misalnya sesuatu yang kita udah buat lalu kemudian dirubah orang lain gitu ya. Itu gitu. Itu satu kalau tentang yang tadi. Lalu yang kedua kalau yang tadi ditegaskan Kak Karin yang accident ya gitu. Saya protes tuh sama orang-orang yang bilang MBA Married by accident. Serius accident. Accident itu kan kecelakaan. Itu berarti terjadi tiba-tiba gitu ya. Berarti tidak diduga. Berarti tidak dipersiapkan, tidak diketahui sebelumnya gitu ya. Itu accident, itu tiba-tiba gitu. Tapi yang namanya kehadiran bayi gitu ya, kehadiran anak itu tuh nggak bisa kita bilang tiba-tiba gitu. Kenapa saya bilang nggak bisa tiba-tiba? Pasti udah belajar biologi lah ya, gitu. Itu biologi kan ya, gitu. Itu sperma itu harus masuk dulu, gitu. Harus membuahi ovum, gitu. Baru kemudian jadi janin. Janin itu pun dari proses pembuahan sampai lalu kemudian dia siap untuk keluar yang umumnya itu 9 bulan sekian hari gitu. Ya ada beberapa yang tidak sampai gitu ya, tapi itu yang umum gitu. Artinya kalau dibilang itu tiba-tiba, itu accident, rasanya nggak tepat deh gitu. Nggak tepat sama sekali gitu. Di Mazmur 119 ayatnya yang ke-13 di situ, ini saya sampai bawa loh, ini amanat perkawinan Kristen. Baca Mazmur dulu, Mazmur 139 ayatnya yang ke-13, saya baca ayat 13 dulu. Sesungguhnya engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan nih yang menenun, yang buat kita di kandungan ibu. Ayat 14, aku bersyukur kepadamu sebab kejadianku sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib.
Betapa ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindungi dari pandanganmu. Ketika aku dijadikan di tempat-tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat, ayat 16, selagi aku belum berbentuk. Dan dalam kitabmu semua sudah tertulis, hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Jadi gak ada yang tiba-tiba. Gak ada yang tiba-tiba. Semuanya itu Tuhan sudah rencanakan. Kita yang suka bilang gitu. Terus suami istri terus bilang sama temennya, iya nih kebablasan gitu. Lah gimana kebablasan? Orang tiap malam bikin kok bilang-bilang kebablasan, kan gitu. Itu bercandaan ya. Tapi itu tuh terjadi gitu. Terjadinya itu tuh tidak begitu saja gitu. Ada proses, ada langkah-langkah gitu. Nah, kalau yang tadi kita bicarakan, terus bagaimana karena kalau ketidaksiapan begitu ya, lalu kemudian itu diberikan kepada yang lain. Dari sini kita dapat gambaran bahwa kehadiran setiap manusia itu ada dalam rancangan Tuhan. Tadi dibilang bahkan dalam hari-hari yang belum, Tuhan sudah tahu gitu. Artinya yang saya mau bilang, setiap anak yang hadir di rahim setiap perempuan itu adalah karena Tuhan mau dia ada di situ. Itu adalah anugerah Tuhan. Jadi nggak bisa kita lalu kemudian kasih lo mau nggak kalau ini dah boleh deh tapi jangan ini sayang gitu ya, teman anak dipeluk-peluk gitu, hadiah dari Bapak gitu dari Hektar hadiah, dari Hektar. Gitu. Nah yang gini aja kita tahan gitu, apalagi yang Tuhan ciptakan langsung. Kalau Kejadian 1 bilang sungguh amat baik gitu. Dan yang juga penting kita lihat adalah ketika Tuhan hadirkan, itu berarti itu anugerah Tuhan gitu. Kita boleh bilang kita mau child free, kita mau ini, kita mau itu, kita mau apa. Kalau Tuhan bilang lo nggak bakal dapat apa-apa. Ya, bisa apa ya? Iya gitu. Tuhan yang buat loh gitu kan. Kita mau bilang kita mau punya anak 10, Tuhan bilang no, untuk bagianmu nggak ada. Bagianmu berkat yang lain, bukan berkat anak. Berapa banyak pasangan yang sampai kemana-mana mengusahakan supaya bisa punya anak. Tapi ketika Tuhan bilang bukan bagianmu, ya enggak gitu. Nah bagian kita apa? Bagian kita adalah itu tadi, memaintain hidup kita gitu. Memaintain keluarga kita dan bagian yang bisa kita jangkau. Supaya ketika kita hadir, kita ada, ya nggak ada yang tiba-tiba gitu, tapi kita sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kita melakukannya dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Kita nggak bilang nggak ini, nggak itu, nggak anu gitu. Bukan nggak boleh, tapi kita mau jalan dalam rancangan Tuhan. Gitu sih. Iya. Udah panjang banget nih kita ya. Kita udah melewati batas ruang dan waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya aku mau tarik lagi ya, pada akhirnya kalau dari kacamata iman Kristen, kita bisa punya planning untuk child free. Tapi kalau emang Tuhan punya rencana yang memang lebih indah, itu Tuhan pasti akan jalankan yang lebih indah. Mau itu kita beneran dapat gitu keinginan kita untuk child free ataupun justru kita dapat anak, itu semua bagian dari rancangan Tuhan yang harus kita terima dan syukuri selalu. Iya, aku setuju sih Kak, benar-benar. Iya, mungkin lebih ke gini sih Kak, kalau kita sudah ngomong gitu ya child free, itu berarti kita sudah menetapkan pilihan kita gitu. Mungkin akan jauh lebih baik ketika kita mau melangkah, kita minta Tuhan dulu gitu, Tuhan gimana ya gitu, child free atau enggak Tuhan gitu, ke situ dulu gitu.
situ dulu. Ketika Tuhan bilang ya udah jalan aja, nanti kalau memang aku berbaik hati 5 gitu ya. Tapi ketika aku bilang enggak, ya udah, sayangi pasanganmu baik-baik, jaga keluargamu, jaga orang tuamu, jaga orang tua pasanganmu. Mungkin itu bagian kita gitu. Jadi jangan pada bagian lalu kemudian udah ini berarti kita menutup semua kesempatan seperti tadi, lalu kemudian tidak menabung, lalu kemudian tidak mempersiapkan ini itu. Oh kan aku child free, berarti no semua, jalan-jalan aja ini itu dan lain sebagainya. Kalau Tuhan bilang ada, ya bakal ada gitu. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, kita mau usaha jungkir balik sampai seberapa besar pun yang kita gunakan untuk itu, kalau Tuhan bilang enggak, ya enggak aja gitu. Jadi mungkin lebih ke bukan dari kita untuk mengambil keputusan itu, tapi kalau kita mau ambil keputusan itu, kita serahkan sama Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam rangkaian yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Hari-hari kita Tuhan mau yang seperti apa, kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa dituntun untuk sampai ke sana. Jadi sebenarnya tuh child free itu sah-sah aja ya Bu ya? Kalau memang itu jalan terbaik Tuhan gitu. Mungkin lebih ini kali ya. Untuk umatnya gitu. Mungkin lebih kayak ini kali ya. Kalau child free kan, kalau menurutku ya child free itu kan lebih kayak keputusan kita kali ya. Iya, betul. Bahasanya sih kayaknya. Bahasanya. Bahasanya itu bukan child free, tapi ya udah berarti emang Tuhan gak kasih, belum kasih, ya berarti belum ada anak. Tapi bukan berarti kita pengen menutup free, semuanya. Kalau kita sampai pada pernyataan kita mau child free, kita menutup semuanya. Kan gitu kan? Berarti kita menolak untuk ada, kan gitu kan? Gitu. Kita buat ini itu supaya tidak, gitu kan? Nah, itu yang kita tidak boleh lakukan, gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang ternyata dalam perjalanannya Tuhan bilang, ya udah, kamu sama pasanganmu aja. Kita nggak boleh bilang, oh kamu child free ya? Enggak, gitu. Belum tentu. Bisa jadi memang mereka ada dalam rencana Tuhan untuk itu. Gitu. Jadi setuju. Jadi sebaiknya kita tarik kata-kata itu, simpan jauh-jauh gitu ya. Kenapa? Jadi Karena simpan dong berarti Bu. Oh gitu ya. Kita apa ini? Kita apa ini? Apa ini? Dikubur kali ya, dikubur. Gitu. Ya, lebih ke itu sih, bahasa itu gitu. Karena kalau kita sudah sampai pada pengucapan bahwa kita mau child free, berarti kita sudah menutup semua kemungkinan, termasuk kita menutup apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Ya jatuhnya jadi sombong gitu ya Bu ya. Juga. Kayak melangkahi kehendak Tuhan ya. Ente siapa ya? Berani loh gitu. Ya, jadi selanjutnya ada apa lagi nih Kak? Selanjutnya kita akan merangkum semuanya di penutupan, jadi stay tune dulu, tetap di podcast Basa Basi Immanuel, Bahasana Basini di Immanuel. Halo sobat-sobat Immanuel, kita ini sudah ada di penghujung podcast kita Basa Basi Immanuel, Bahasana Bahasini di Immanuel. Ya, jadi tadi kita tuh udah bahas banyak banget tentang child free. Pertama tuh kita udah ngebahas tentang alasan-alasan mayoritas orang kenapa ingin child free. Ada banyak sebenarnya ya. Tadi sudah dipaparin. Jadi kalian sudah dengar kan kayak misalnya aspek finansial dan psikologinya sih yang kita paling bahas. Terus tentu aja kita tadi juga sudah membahas dari kacamata iman Kristennya. Dari yang aku tangkep sih ya, dari yang aku tangkep nih kalau soal iman Kristennya, ini apa gini ya? Memiliki anak ataupun tidak memiliki anak, kalau misalnya itu jalan Tuhan itu dua-duanya bisa jadi berkah gitu, berkah untuk kita. Dan kita juga perlu komunikasikan juga dengan Tuhan ya, jangan malas berdoa untuk hal ini guys, untuk pasangan, untuk karir, untuk finansial, untuk diri sendiri, untuk anak-anak. Selalu komunikasikan dulu dengan Tuhan.
Karena pada akhirnya walaupun memang kita punya rencana untuk child free, kalau memang itu bukan yang terbaik untuk kita, ya Tuhan pasti tahu gitu loh. Tuhan akan menunjukkan jalannya yang terbaik, mau itu child free ataupun tidak. Nah, ada tambahan lagi Kak Karin dan Ibu Lia? Sebenarnya tadi di behind the scene ya, behind the Iya. scene kita tuh bilang ya jangan sebut itu child free ya, jangan sebut itu child free karena itu tadi yang udah dijelasin Kak Gaby gitu. Ya siapa kita gitu mau bilang child free gak mau punya anak ya, kesana tuh kita kayak melangkahi kehendak Tuhan gitu. Jadi ya untuk teman-teman tadi, untuk repeat aja sih, repeat kata-katanya Kak Gaby untuk nge-recap podcast kita, selalu berdoa ke Tuhan. Berdoa maksudnya ya bukan berdoa formal kayak doa syafaat lah, nggak perlu kayak, yang penting kalian ngomong aja, kita ngomong aja ke Tuhan kayak apa yang harus kita lakuin selanjutnya dan apa keputusan yang terbaik buat kita. Ya itu Kayak sih, anak itu ke juga. bapak lah gitu. Iya gak? Itu yang ketangkep juga sih. Ibu ada tambahan lagi Bu? Ya, saya mau bacain Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, tapi sebelum saya baca itu saya mau nambahi juga ya gitu. Jadi ketika kita ada bersama dengan orang lain, pasangan, suami atau istri begitu ya, yang harus kita lakukan adalah kita bicara bersama gitu. Jadi keputusan itu bukan keputusan saya, bukan keputusan kamu, tapi keputusan kita. Nah, keputusan kita itu harusnya ada dalam itu tadi, terang firman Tuhan. Nah, saya baca ya. Dari Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku mengetahui, aku ini bagiannya Tuhan ya. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita bawa sama Tuhan, ya Tuhan tuh siapkan masa depan yang penuh harapan untuk kita. Apakah bersama dengan pasangan saja, atau dengan anak-anak, atau dengan siapapun, atau sendiri, gitu ya. Ya bawa sama Tuhan. Tuhan siapkan yang terbaik untuk kita. Amin. Amin. Gitu ya. Ya itulah guys podcast kita. Jangan lupa selalu jangan lupa kita itu selalu upload podcast kita di setiap minggu ketiga tiap bulannya. Jadi kalian selalu stay tune ya, dari Januari sampai Desember akan selalu ada kok di minggu ketiga, kecuali bulan ini. Bulan ini akan menjadi minggu keempat. Ya karena banyak hal lah. Sibuk. Sibuk asik. Oke. Sibuk 17-an. Oh iya, udah mau kemerdekaan kan. Jadi sebenarnya kita topiknya nih hampir mau bilang child free, memerdekakan, tapi ya jangan lah. Cabut. Boleh Kak Karin itu? Oke. Jangan lupa saksikan di YouTube dan Spotify. Kalau mau ngeliat muka kita ya di YouTube. Kalau dengar suara aja sambil ngerjain yang lain ya nggak apa-apa lah, dengerin di Spotify. Kalau gitu, aku Karin, Aku Gaby. Pendeta Lia. kita pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye, Sobat Immanuel. Terima kasih semua.